Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam ini kita mungkin membahas dari bukan yang seperti biasa ya. Dalam hal ini mungkin biasanya membahas mengenai matematik atau mungkin AI. Tapi malam ini bahas mengenai ini ada hubungannya dengan sejarah dan yang sekarang sedang ramai dibicarakan. Ya. Nah, eh, dari CNN memberitakan hari ini ya, Israel itu sudah menyerang 3 wilayah Timur Tengah, yaitu Palestina, Lebanon, dan Suriah. Ya, mungkin dari kita banyak pertanyaan-tanya ya, mengapa Israel yang sebelumnya hanya menyerang Palestina sekarang merembet ke Lebanon dan Suriah. Jadi ini beberapa dari kita mungkin menganggapnya ini sesuatu yang aneh ya. Tapi jika melihat dari sejarah dan kitab suci yang mereka yakini, termasuk kitab suci Perjanjian Lama ya, kitab suci umat Kristiani ya, ya Bible ya, itu kita bisa melihat ya. Jadi di situ eh, kita bisa mencari sebenarnya tujuan Israel ini menyerang Lebanon dan Suriah itu ada apa? Apakah memang hanya sebatas eh, opini mereka saja atau tuduhan mereka ya, di mana ada beberapa pejuang-pejuang dari Lebanon dan Suriah yang ikut membantu Palestina atau ada agenda lain sendiri dari Israel. Nah, kita mungkin bisa baca dulu beritanya ya. Di sini Israel tak kunjung berhenti menggempur kawasan Timur Tengah setelah membombardir Palestina. Gempuran tersebut bahkan menargetkan masyarakat sipil yang berada di pengungsian. Ya, dalam salah satu yang terbaru, pasukan militer Israel menyerang perbatasan Lebanon Suriah pada Jumat 4 Oktober ya, hari kemarin. Serangan itu menyebabkan jalur utama internasional antara Lebanon dan Suriah terputus. Nah, Lebanon sampai Suriah terputus. Nah, ini mungkin kita akan membahas salah satu asumsi saja ya. Mengapa Israel itu sampai akhirnya menyerang Lebanon dan Suriah? Salah satu asumsi yang bisa mungkin dijadikan dasar yaitu ingin memperluas luas wilayah. Ya, jadi yang tadinya luas wilayahnya itu 1.000 kilometer persegi ingin jadi 3.000 kilometer persegi seperti itu. Akhirnya memang invasi negara-negara tetangganya. Nah, ini kita bisa tanyakan ke salah satu alat AI yang sekarang sedang tren yaitu ChatGPT. Kita bisa ngetik di sini, kita bisa tanya. Nah, jadi kita tanyakan tentang Israel Raya. Ya. Jadi di sini dikatakan ya, pertanyaannya ini, apakah Anda tahu tentang Israel Raya? Nah, ini dia menjawab ya. Jadi Israel Raya atau The Greater Israel ya. Setelah ketemu kata kunci ini, kita bisa mencari di Google atau browsing browser yang lain ya, apa Yahoo dan Bing dan sebagainya. Jangan ini saya pakai ini saja dibaca dulu. Jadi adalah konsep politik religius dan historis yang merujuk pada wilayah yang lebih luas dari negara Israel saat ini. Gegas ini memiliki berbagai interpretasi tergantung pada sudut pandang historis, religius, dan politik. Jadi memang walaupun kata kuncinya sudah jelas, tapi kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang ya.
misalkan dari interpretasi Alkitab, ya, berarti kitab yang mereka yakini, ya. Jadi di sini dikatakan Israel Raya itu adalah janji Tuhan. Apa ada Abraham atau Ibrahim, ya. Dalam kitab Alkitab Ibrani, petanak mengenai tanah yang dijanjikan untuk keturunannya. Nah, wilayah ini sering dianggap meliputi sebagian besar di wilayah timur tengah, mulai dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak. Namun tafsir ini bervariasi tergantung pada denominasi atau pandangan teologis tertentu. Ya, nanti silahkan dilihat sendiri karena di sini kita hanya akan membahas secara yang eksplisit saja, ya. Nah, kemudian dalam interpretasi Zionis, ya, ini yang ngomong ChatGPT, tapi tentunya ada dasarnya. Nanti di bawahnya itu kita bisa tanyakan referensinya dari mana. Dalam konteks Zionisme, beberapa kelompok politik radikal atau ekstremis mengusulkan perluasan wilayah negara Israel saat ini untuk mencakup seluruh atau sebagian besar wilayah yang dulunya merupakan bagian dari tanah Alkitabiah Israel. Dalam pandangan ini, Israel Raya mungkin, ya, di sini ada kata-kata mungkin, ya, mencakup wilayah-wilayah seperti tepi barat, jalur Gaza, Golan, dan bahkan sebagian wilayah negara-negara tetangga seperti Yordania, Lebanon, atau Suriah. Ya, jadi kalau mungkin itu, ya artinya ini bukan konsensus sedunia, ya. Ini kan hanya klaim saja dari pemerintah Israel seperti itu. Selama ini kan kalau kita melihat beberapa referensi atau berita ataupun media massa itu arahnya semua itu hanya klaim gitu, ya. Kemudian konotasi politik modern. Jadi klaim itu kan perlu dibuktikan, ya. Karena memang ya ada kitabnya itu, tapi kan perlu ada klarifikasi gitu. Apalagi ini melibatkan banyak orang, sudah membunuh banyak orang yang tidak berdosa, tidak tahu apa-apa, yang ingin hidup damai, diganggu hanya gara-gara eh, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham atau Ibrahim. Dan kesannya aneh. Kalau kita sebagai manusia, ya, kita pakai nurani, eh, sepertinya kalau tanah dijanjikan Tuhan, kenapa harus saling membunuh gitu, ya. Karena gitu. Padahal semua manusia di dunia ini ya makhluknya Tuhan gitu kan gitu. Nah, untuk politik modern itu secara politis, gagasan tentang Israel Raya sering diperdebatkan dalam konteks konflik Israel Palestina dan status wilayah pendudukan seperti tepi barat dan jalur Gaza. Sementara beberapa kelompok politik di Israel atau luar negeri mungkin menganjurkan gagasan ini. Kebanyakan pemerintah Israel modern tidak secara resmi menganut ide Israel Raya, terutama dalam kebijakan luar negeri. Nah, ini pandangan kritisnya itu ya jelas, ya. Yang mengkritik itu kebanyakan ya negara-negara Arab karena memang tetangga-tetangganya ya negara-negara di Jazirah Arab itu atau dulu namanya Liga Arab dan kelompok pro-Palestina termasuk Indonesia sendiri yang lebih mungkin lebih apa, realistis, ya. Jadi melihatnya sebagai ambisi ekspansionis yang mengancam hak bangsa Palestina dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Jadi ini pandangan besar, ya, pandangan terbesar seluruh umat di dunia itu yang pandangan ini, ya. Secara umum, konsep Israel bervariasi antara interpretasi religius dan politik yang dapat memiliki implikasi besar terhadap hubungan internasional dan konflik regional di Timur Tengah. Nah, kita bisa tanyakan di sini, apakah Anda dapat menggambarkan petanya sekaligus disertai link referensinya yang valid? Kita tanyakan, ya. Ya, jadi di sini jawabannya wilayahnya itu bisa meliputi Israel, Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah, dan Mesir. Ya. Nah, dalam konteks Zionisme, konsep Israel Raya kadang-kadang dihubungkan dengan ekspansi wilayah berdasarkan interpretasi sejarah dan politik tertentu, terutama setelah berdirinya negara Israel pada tahun 48. Nah, di sini dijelaskan juga, jika Anda ingin melihat peta yang sering dikaitkan dengan konsep Israel Raya,
Anda dapat melihat contoh peta ini di Wikipedia Commons yang menggambarkan wilayah sesuai dengan janji Alkitabiah dalam Genesis 15 eh, Labuan Kejadian 15 ya, poin 18 sampai 21. Kita bisa klik di sini nanti akan muncul ya. Yang ini aja ya. Ini sudah saya klikkan ya. Oh, Commons ya, kita bisa melihat di sini. Nah, inilah yang tertulis di kitab Kejadian 15 ya, 18 sampai 21 kitab Perjanjian Lama. Nah, ini kalau kita bingung memahami, kita balik saja ke ChatGPT, kita tanyakan secara eksplisit saja ya. Ini si ketik seperti ini. Apa isi lengkap dari Genesis 15? Ya, poin 18 sampai 21. Ini bahasanya Inggris. Ya, kalau bingung langsung disuruh menerjemahkan. Ya, terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia menerjemahkan. Nah ini. Jadi di ayat 18 itu Tuhan menyatakan kepada Abraham bahwa keturunannya akan mewarisi tanah yang membentang dari sungai Mesir ya sampai sungai Efrat ya. Mesir itu maksudnya sungai Nil ini ya, sungai Nil ya. Sungai Efrat itu sungai yang ada di Irak. Nah, kemudian dilanjutkan ya dengan yang berhak itu siapa aja ya keturunannya Abraham itu. Nah, ini jadi katakan keturunan Abraham yaitu orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, Refaim, Amori, Kanaan, Girgasi, dan Yebus. Ya, ini merupakan janji Tuhan menurut mereka sekali lagi ya. Yang menetapkan luas wilayah yang dijanjikan dari wilayah Mesir sampai ke Sungai Efrat. Nah, jadi di sini ya pandangan kritisnya salah satunya ya. Jadi tanahnya akan diberikan kepada keturunan Abraham, yaitu orang-orang ini gitu ya. Tapi di sini nggak ada orang Arab ya. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam itu jelas-jelas punya dua putra, yaitu Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ishak itulah yang menurunkan eh, nabi-nabi dari Bani Israel dan Nabi Ismail ini ya yang menurunkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab. Nah, di sini tidak ada orang Arab. Padahal seharusnya kalau merujuk di sini ya, ini secara eksplisit saja ya, tidak eh, tidak belum masuk ke tafsir yang mendalamnya lah ya, karena bukan bidangnya ini. eh, saya saya nggak tahu ini yang mana yang Arab ya. Tapi harusnya ada orang Arab. Kalau memang itu tanahnya akan diberikan kepada keturunan Abraham. Nah, padahal penghuni Palestina itu juga ada orang Arabnya kan seperti itu. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi bantahan ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini nanti. Nah, ini petanya ya. Greater Israel ya. Ini Sungai Nil dan ini Sungai Efrat ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini sudah masuk negara Mesir ya. Di Mesir ini di sini ya. Sampai sini itu Mesir ya. Ini kan Rafah, perbatasannya Rafah itu kan di sini. Ini yang kecil ini adalah Gaza. Yang sebelah sini itu tepi barat. Nah, ini yang warnanya hampir sama dengan ini wilayah Palestina sekarang ya. Nah, sekarang ini yang sedang digempur itu Gaza ya. Gaza belum selesai sudah ngarah ke daerah Lebanon di sini. Nah, jadi terus nanti ke sini ya. Ini kan yang dianggap diklaim sebagai batas-batas Israel Raya. Nah, kalau seperti ini nanti Jordan juga ikut gitu kan. Nah, ya Syria juga. Makanya tidak hanya menyerang Palestina, tapi Lebanon juga Syria ikut diserang gitu ya. Bahkan kalau kita mau ngetik lagi itu eh, peta Israel Raya itu ya. Nah ini di Sindu News ya. Kita buka langsung webnya saja.
Ya enak lihatnya. Nah ini tuh sini ya sampai Syria ikut semua, hampir semua Syria ikut, Lebanon semuanya. Dan uniknya di sini, di Arab Saudi sebagian wilayahnya itu juga masuk. Ya, ini mungkin peta ini juga perlu diwaspadai juga oleh Arab Saudi ya, karena masuk ke sini dan konon katanya sudah ada di logonya prajurit IDF. Kita bisa ngetik. Ini ada. Nah, ini ya kita bisa lihat ya. Oke, kita bisa lihat ya. Kalau di sini kan hampir sama ya. Kita bisa cocokkan di sini ya. Nah, ini ya dengan yang ini ya. Ini kan sebagian Mesir ya. Kemudian sebagian Arab Saudi, di sini sudah Lebanon, Syria, Jordan ya, ikut semua ya. Bahkan Jordan itu ikut semua ini. Nah, ini Jordan ya. Nah, oleh karena itu eh, kita berharap dan berdoa semoga dunia waspada dengan apa yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah, khususnya daerah Palestina dan Syam, ya, yang dulunya Syam. Itu kita bisa melihat. Nah, di akhir video ini nanti eh, kita bisa lihat juga dari ngambil dari film ya, film Turki mengenai Sultan Abdul Hamid, di mana nanti Sultan Abdul Hamid itu ternyata beliau lebih tahu ya apa yang sudah direncanakan oleh Theodor Herzl, Herzl ya, yang menjadi bapak Zionis ketika konferensi Zionis di Basel tahun akhir abad 19 ya. Tahunnya nggak lupa 1890 berapa itu. Dan itu berulang kali ya. Judulnya kalau tidak salah itu Baitat Abdul Hamid. Nah ini film berseri dan salah satu sisinya itu ada yang eh, menceritakan ketika Sultan Abdul Hamid, Sultan Turki terakhir ya, Turki Ottoman atau Khalifah Islamiyah terakhir ya, Khalifah Utsmani terakhir, itu bertemu dengan Theodor Herzl di mana nanti Theodor Herzl ini meminta tanah Palestina tapi ditolak oleh Sultan Abdul Hamid ya karena apa? Ya walaupun Sultan Abdul Hamid ini diiming-imingi uang banyak, harta melimpah atau yang lain, Sultan Abdul Hamid berprinsip bahwa Palestina itu dulu diperebutkan dengan darah atau tetesan darah umat Muslim. Jadi selama beliau masih hidup, beliau berkata seperti itu, takkan kuberikan sejengkal tanah Palestina pun kepada siapa. Tanah ini milik umat Islam. Oke, terima kasih. Mungkin ini bisa menjadi referensi teman-teman mencari tahu mengapa Israel sampai menyerang beberapa negara lain selain Palestina itu sendiri. Video ini tidak ada editingnya langsung, jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang belum jelas atau yang tidak berkenan. Sekali lagi ini hanya untuk memberikan sedikit pembahasan yang tentunya nanti bisa teman-teman ambil yang baik-baik saja atau yang mungkin bisa memberikan referensi yang lebih luas. Jadi mungkin bisa menjawab sedikit tanda tanya yang ada di teman-teman sekalian. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Theodor Herzl. Muradınızı derhal söyleyiniz.
Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Onlara Filistin'de toprak verin. Bir yurtları olsun. Malumunuz, maddi olarak oldukça güçlü Yahudiler var. Bu iyiliğiniz karşılıksız bırakılmaz. Osmanlı'nın Avrupa'da biriken bütün borçlarını kapatabiliriz. Sizden tek isteğim Kudüs'ten bir avuç toprak satmanız. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu toprakları kanlarıyla mahsuldar kıldılar. O bizden uzaklaşıp ayrılmadan biz tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın askerleri Plevne'de birer birer şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi bile geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanını kanlarıyla sulamışlardır. Devlet-i Aliye bana ait değildir, milletimindir. Ben onun bir parçasını bile veremem. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmem. Kudüs'te bir Siyonist devlet kurulmasına izin vermem. Biz bir devlet kurmak istemiyoruz. Osmanlı tebaası olarak huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Paşa. Ortadaki Davut yıldızı. Peki alttaki ve üstteki mavi çizgi? Sadece bir işaret. Hiçbir manası yok. Manasını unuttuysanız hatırlatayım Bay Herzl. Nil ve Fırat arası. Siz bu bayrağı çizerek emelinizin arz-ı mevut olduğunu ilan ettiniz. Nil ile Fırat arasında bir Siyonist devlet kurmak istediğinizi haykırdınız. İşte ben de haykırıyorum. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacağım. Yıkıl! Defol ey sefil!